ketinggalan bisa nonton dulu untuk video satu ini tentang perkenalan algoritma. Kemudian untuk pertemuan kedua tentang flowchart ya. Nah, setelah itu baru teman-teman masuk di pertemuan ini yaitu tentang variabel dan tipe data ya. Jadi variabel apa sih itu variabel di Python ya? Jadi variabel ini di Python adalah seperti wadah yang digunakan untuk menyimpan nilai. Nilai yang disimpan dalam variabel dapat diubah dan dimodifikasi selama eksekusi program. Nah, variabel ini memungkinkan kita untuk memberi nama pada data sehingga kode menjadi lebih mudah dibaca dan dikelola. Jadi, variabel ini seperti eh, jadi sebelum program itu diolah oleh komputer atau diproses oleh CPU ya. Jadi misalnya ada program sebelum diproses oleh CPU, maka data-data tersebut disimpan dulu di RAM ya, dalam bentuk variabel-variabel. Nah, nah, jadi RAM itu adalah random access memory. Jadi sebelum data-data program itu diproses oleh CPU itu disimpan dulu di RAM ya, itu. Jadi variabel ini dia memiliki alamat ya, di RAM itu dia memiliki alamat sehingga si CPU dapat mengambil data-data tersebut berdasarkan alamat-alamat yang dimiliki oleh setiap variabel ya. Sama dengan misalnya rumah ya. Rumah misalnya ada di kompleks di bidang di GPI misalnya. Nah, di situ kan ada alamat-alamat rumah, ada nomor rumah. Ya, misalnya eh Flamboyan A, Flamboyan B, begitu ya. Ada alamat-alamat rumah, ada nomor Flamboyan A, nomor sekian. Nah, gitu juga variabel. Jadi di RAM itu variabel itu memiliki alamat ya, sehingga prosesor itu mudah untuk mengambil datanya sama seperti kita kalau misalnya kita membeli paket misalnya di Shopee. Nah, kita memiliki alamat rumah sehingga paket kita itu tepat dikirim ke rumah kita gitu ya. Nah, jadi variabel di sini berisi jenis data ya. Berisi jenis data yang menyimpan data gitu ya. Contohnya misalnya begini, kalau kita minum, kita harus menggunakan apa? Kita harus menggunakan gelas ya. Kalau kita makan, kita Gelas, harus menggunakan apa? piring sih. Piring ya. Ya, Piring. itu adalah sama seperti variabel, itu adalah tempat datanya, ya, tempat untuk menyimpan datanya. Jadi disesuaikan dengan keadaannya, ya, disesuaikan dengan keadaannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita menyimpan makanan, menyimpan apa ya, menyimpan makanan, kalau dia air, misalnya air minum taruh di mana gitu ya. Kalau dia nasi taruh di mana? Misalnya kalau nasi menggunakan rice cooker. Kalau dia air, air minum taruh di mana? Nah, itu harus disesuaikan juga dengan kebutuhannya ya. Kalau airnya cuma satu gelas ya kita pakai gelas. Kalau airnya 1 galon ya kita pakai galon gitu ya. Kalau kita mau menyimpan es, berarti kita mesti menyimpan dalam bentuk di box ya, di box es gitu ya. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, begitu juga di dalam Python ya, itu ada jenis-jenis variabel di situ. Ya, jadi ada jenis-jenis variabel di situ yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, di sini contohnya di sini ada
variabel nama. Nah, nama itu disimpan dalam variabel string. Ya, ini cara penulisannya begini, nama Andi. Ya, kalau umur disimpan di dalam variabel integer. Jadi harus disesuaikan ya. Sama seperti kita tadi, kalau kita nasi disimpan di mana? Di piring atau di rice cooker. Kalau air disimpan di mana gitu ya. Beras disimpan di mana. Jadi harus disesuaikan ya tempatnya. Misalnya kalau beras disimpan di tempat beras itu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ada aturan penulisan nama variabel ya. Jadi variabel ini itu kita bisa beri nama. Beri nama itu sama sama dengan nama orang ya. Andaikanlah ini nama nama orang. Nama orang kita bisa misalnya ini ada seseorang ini lahir ya. Kita kan bebas memberikan nama. Siapa saja orang tuanya mau kasih nama itu bebas ya. Dia mau kasih nama siapa. Nah, tapi ada aturan untuk kita memberikan nama ya. Sama dengan ini ada Didin, ada Ceris, Junior. Nah, itu adalah sebuah nama. Itu kalau di orang itu sebuah nama. Nah, kalau di Python juga ada nama variabel. Nah, itu bebas kita memberikan nama siapa saja. Ya, sama dengan orang tua memberikan nama ke anaknya, bebas siapa saja. Tapi ada aturannya ya. Jadi ada aturannya di sini awal yang diizinkan itu dimulai dari ini ya. Jadi huruf A, Z, A besar atau garis underscore itu boleh di diizinkan untuk awalan nama variabel. Nah, tetapi tidak diizinkan untuk variabel khusus ya atau karakter khusus seperti ini. Jadi tidak boleh ada tanda seru, ada ini ada pagar, ada persen. Ini tidak boleh digunakan di awal aja ya, di awal sebuah variabel. Jadi tidak boleh tanda seru nama, tidak boleh. Tanda seru angka tidak boleh. Ya. Nah, kemudian si Python di sini membedakan namanya huruf besar, huruf kecil. Jadi dia case sensitif. Jadi nama dengan tulisan seperti ini ada huruf besarnya. Nama dengan nama ini itu berbeda, ya. Dan nama ini juga berbeda. Jadi ini dianggap ini adalah tiga variabel yang berbeda. Jadi case sensitif, ya. Jadi dalam menulis variabel di Python itu kita harus hati-hati, ya, karena dia case sensitif. Kemudian hindari kata kunci. Jadi di dalam penulisan variabel tidak boleh menggunakan kata kunci Python ya yang digunakan di Python ya. Seperti contohnya misalnya if, for, while, class. Nah, ini tidak boleh digunakan ya. Karena ini adalah sebuah perintah di Python ya, kata kunci di Python. Jadi tidak boleh digunakan ya. Jadi harus menggunakan nama yang lain selain dari nama-nama yang merupakan kata kunci dari Python. Kita bebas memberikan nama, tapi jangan yang sudah ada di Python gitu ya. Sama dengan kita kalau eh, menulis nomor HP gitu ya. Kalau 112 itu kan sudah misalnya untuk nomor darurat ya. Jadi kita tidak boleh membuat nomor dengan 112 gitu ya. Karena itu memang sudah ini untuk nomor darurat tidak boleh dipakai lagi gitu ya. Sama dengan di Python juga. If, for, while, class, dan lain sebagainya itu tidak boleh dipakai. Karena itu merupakan kata kunci di Python. Tolong di kameranya diaktifkan ya.
Nah, ini tadi tipe-tipe data yang ada di Python ya. Nah, seperti tadi kan saya bilang kalau kita makan nasi pakai piring, kalau minum air pakai gelas. Ya, kalau mau menyimpan es di mana? Di tempat es, misalnya di kulkas. Ya, ini tipe-tipe data di Python ya. Oke. Jadi di sini ada 4 tipe data yang sering digunakan di Python ya. Ini adalah tipe data dasar di Python yang paling sering digunakan, yaitu tipe data integer. Ya, ini contohnya cara penulisannya ya. 25. Itu yang kalau integer itu untuk menyimpan bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif ya. Jadi dari minus sampai positif itu bisa disimpan. Kemudian yang kedua adalah ini ada float ya. Nah, ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau dengan titik ya. Atau yang ada koma-komanya gitu ya. Misalnya 3,14, 0,5, 1,2, 1,3, 2,0 dan seterusnya itu disimpan menggunakan tipe data float. Nah, kemudian ada string. Nah, string ini digunakan untuk menyimpan teks ya atau urutan karakter. Ya, string diapit menggunakan ini tanda kutip atau kutip ganda. Oke. Jadi cara penulisannya kutip satu atau kutip ganda. Contohnya di sini misalnya halo dunia, ini Python, ya, ini contohnya. Kemudian berikutnya adalah Boolean, ya. Nah, ini digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Dia hanya bisa menyimpan dua nilai, yaitu true dan false. Ya. Jadi dia hanya bisa menyimpan nilai true dan false. Nah, kemudian digunakan dalam ekspresi logis dan kontrol alur program. Ya, ini adalah tipe data yang ada di Python, tipe data dasar. Jadi ini dihafal, ya karena ini paling sering digunakan. Dan kita akan menggunakan terus ini, makanya harus dihafal ya. Nah, ini contoh deklarasi variabel ya di berbagai tipe data. Nah, untuk misalnya umur, nah ini langsung kita tulis saja umur sama dengan 28. Ya, berarti tipe datanya itu otomatis menjadi integer. Kemudian ini nama depan Budi. Nah, ini string berarti ini ya. Tipe data string. Kalau ini tinggi badan 175,5, ini berarti float ya. Ini cara menulis tipe datanya. Kalau ini is active true. Nah, ini berarti boolean. Ya, true false. Nah, ini juga string pesan selamat belajar Python. Nah, ini string juga ya. Seperti ini. Kemudian suhu ruangan misalnya 24,7. Ah, ini berarti langsung float ini. Ya. Jadi ini cara penulisan di Python. Ya, oke, habis ya. Kemudian lanjut kita ke operator-operator ya. Nah, tadi kita sudah mengenal tentang variabel. Sekarang kita masuk di operator-operator pada Python ya. Nah, kita lihat. Jadi operator itu adalah simbol khusus yang melakukan operasi pada nilai atau variabel ya. Dia merupakan operasi simbol khusus yang melakukan operasi pada nilai atau variabel. Nah, jadi contohnya di sini adalah misalnya 3 tambah 5. Nah, berarti tambah itu adalah sebuah operator. Ya, 3 itu adalah sebuah operator. Nah, fungsi utamanya adalah memungkinkan program melakukan perhitungan ya. Perhitungan, logika, manipulasi data.
yang kompleks dan lain-lain. Ya, ini tipe operator-operator. Nah, contohnya ini operator ada. Jadi jenis-jenis operator di Python itu ada banyak ya. Contohnya di sini adalah operator aritmatika. Nah, operator aritmatika terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalau pembagian di sini pakai garis miring ya, seperti ini. Kemudian ada namanya modulus, itu sisa bagi. Modulus sisa bagi ya. Namanya modulus, sisa bagi. Misalnya 5 dibagi 2 sisa satu. Ya, 5 dibagi 2 sisa satu. Berarti pakai persen untuk menentukan sisa baginya itu eh, satu ya, pakai persen. Kemudian ada pemangkatan bintang-bintang, kemudian ada pembagian bulat dua garis miring begini ya. Nah, ini contohnya di bawah ini ya untuk sisa bagi ya. Misalnya 7 bahagi 3 sama dengan satu, ini sisa bagi ya. Kalau pangkat berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, ini pakai bintang dua kali. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini untuk pangkat ya. Kemudian yang berikutnya adalah operator pembanding. Operator pembanding ya. Di sini misalnya di sini ada banyak ya operator pembanding. Contohnya di sini adalah sama dengan. Sama dengan itu menggunakan dua sama dengan ya. Ingat, sama dengan itu menggunakan dua sama dengan. Kalau satu sama dengan berarti dia hanya memberikan nilai ya. A sama dengan 5, berarti itu memberikan nilai si A itu sama dengan 5. Tapi kalau dua sama dengan itu berarti menandakan misalnya A sama dengan B, berarti A dua kali sama dengan. Berarti menggunakan dua kali sama dengan. Ya. A sama dengan B, berarti harus dua kali sama dengan. Kalau tanda seru sama dengan itu tidak sama dengan. Ya. Tanda seru sama dengan itu tidak sama dengan. Nah, ini untuk lebih besar dari itu menggunakan begini, lebih kecil dari ya. Ini juga lebih lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan ya. Nah, ini contoh penggunaannya. 5 lebih besar sama dengan 3 ya. True atau false? Ya, true ya. 5 lebih besar daripada 3. Betul, ini 5 lebih besar daripada 3. 4 sama dengan 4. Benar. Ya, kalau 4 sama dengan 2 kali sama dengan 3 itu itu berarti tidak benar, berarti false. Ya. Nah, ini kira-kira operator pembanding. Jadi diingat ini. Kemudian yang berikutnya adalah operator penugasan. Ya. Operator penugasan. Ya. Fungsinya adalah memberi nilai pada variabel tadi. Nah, contohnya di sini adalah tambah sama dengan, ya, tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bahagi sama dengan, gitu ya. Contohnya begini ya. Oke, tunggu ya, white.
Nah, ini contohnya ya, misalnya gini ya. Kalau misalnya A sama dengan 3, kemudian saya bilang B sama dengan 2, ya. Kalau saya bilang begini, A plus sama dengan B, berarti nilai A sekarang berapa? Nilai A sekarang berapa? Berapa A sekarang? Ini A sama dengan 3, B sama dengan 2. Ya. A plus sama dengan B, sekarang A sama dengan berapa? 5 sel. Sama dengan 5. Kenapa 5? Karena di sini A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 2. Ya. Jadi di sini sama dengan A plus A sama dengan tambah sama dengan B. Ya. Misalnya begini. Punya misalnya siapa ini ya? Didin misalnya. Didin itu punya 2 piring nasi. 2 piring nasi. Kemudian si Jepta sama dengan mempunyai 3 piring nasi. Berarti kalau saya katakan ini ya, kalau kita gabung Didin dan tambah sama dengan Jefta, berarti ada berapa nasi ini ada? Sama dengan 5 piring. Karena ditambah. Jadi nasi di sini ini kan Didin tambah sama dengan misalnya Jefta. Berarti nasi itu sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya. Kalau misalnya begini, A sama dengan 5, B sama dengan 2 ya. Kalau saya katakan begini, A itu kurang sama dengan B. Berarti A sekarang nilainya berapa? 3. Di 3. 3. Kalau saya katakan di sini kali, berarti 10. A itu sama dengan 10. 10. Kalau bagi, A itu sama dengan berapa? 2. 2,5. 5. Paham ya tentang ini ya. Ini sudah paham ya? Bagi sama dengan. Paham sel. Ya, ini dan seterusnya ya. Ini berarti eh, sisa bagi sama dengan, sisa bagi, angkat sama dengan, ya, angkat sama dengan dan seterusnya ya. Hmm. Kemudian yang berikutnya adalah operator logika. Nah, ini operator logika lagi ya. Nah, contohnya gimana? Kalau misalnya Didin dan Jefta misalnya. Berarti apa ini? Kalau dan berarti
misalnya kalau suruh panggil begini, Didin dan Jefta membuat program bintang. Berarti hasilnya sama dengan atau suruh katakan begini, Didin dan Jefta datang ke sini. Berarti bagaimana? Berarti true, sir. Berarti dua-duanya harus datang. Ya kan? Dua-duanya harus kan terpanggil, berarti harus datang. Kalau Didin atau berarti salah satu yang datang ya. Ada. Ya, salah satu. Ada. Berarti itu jadi Salah satu ya. selesai. Kalau not bagaimana? Not. Misalnya apa? Jika A not is not apa ini? True misalnya. Jika tidak benar maka apa gitu ya? Atau bukan ya, misalnya kalau misalnya gini, ulang misalnya ulang tidak sama dengan ya gitu ya, atau ulang is not ya, not ya, apa yang dilakukan, misalnya keluar, print keluar. Terima akan itu Yusak. Nah itu ya. Nah itu contoh penggunaannya. Berikutnya adalah ini operator keanggotaan. Ya. Jadi operator keanggotaan sangat berguna untuk memeriksa apakah suatu nilai ada di dalam sebuah koleksi data seperti data string atau tuple ya. Ini true jika nilai ada dalam list, string dan lain-lain ya. Jika dia benar. Contohnya misalnya gini. A in Python false. A 3 in 123 berarti true. Ya. Karena di sini 3 ini ya. Karena di sini ya 3 ini ada di dalam ini ya. Maka dia true. Kalau A in Python, ini A ini kan enggak ada di sini. Ya, enggak ada A di sini kan? Enggak ada di sini. Maka ini nilainya adalah false. Nah, gitu ya. Ini in. A in. A in. Nah, ini. Mengecek keberadaan. Ya, itu contohnya ya. Oh, ini. Berikutnya adalah membandingkan. Nah, ini membandingkan. Nah, ini ada contohnya. Contoh. Ini ada A. Di dalamnya isinya adalah 1,2. B sama dengan A. Berarti B itu ini enggak sama ya. A is B sama dengan true. Ini artinya berarti B itu kita bilang ini kan sama. B itu sama dengan A.
Kalau berarti B is A is B sama dengan betul. Oh iya. Kan ini B itu sama dengan A. Apakah A adalah B? Ya. Betul toh? Kan di sini Benar, ya. katakan B sama Benar, dengan Ustaz. A. Ya. Ya, benar. Kalau di sini B itu sama dengan C, berarti A Fals. Salah. is not B. Nanti berguna ini kalau membuat perulangan biasa berguna ini. Jadi kalau mau bikin perulangan ya itu berguna nanti. Pas kalau mau bikin menu rumah makan biasanya ini bisa pakai ini, is not ini. Ya. Jadi dia kalau misalnya apa? Misalnya ulang itu apa? Ulang itu is not atau is not apa? No atau yes. Nah, apa yang dilakukan? Misalnya lanjut si programnya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah operator bitfish. Bitfish. Ya. Nah, operasi bitfish ini adalah operasi pada tingkat bit individual dari bilangan bulat. Nah, ini sangat berguna untuk manipulasi data biner dan optimalisasi tingkat rendah. Dia ini kok bitfish ini sama dengan kebalikan kok dia. Dia sama dengan kebalikan kalau dia tunggu ya. Dia sama dengan kebalikan dia. Contohnya begini ya, tunggu ya, saya cari materinya. Nah, ini operator bitfish ya. Nah, ini dia itu kalau dan itu sama dengan kebalikan kok dia ini. Kalau misalnya gini ya. 0 dan 1. Kalau dan tadi gimana? Siapa yang masih ingat tadi dan? Siapa yang masih ingat tadi dan? Bagaimana tadi kalau saya panggil Didin dan Jepsa? Harus ada. Oke, harus dua-duanya? Iya. Harus Dengan harus ada dua-duanya. dua-duanya. Kalau ini dua-duanya bernilai benar enggak? Karena ini dan ya. Lihat ini simbolnya dan. Berarti harus dua. Harus dua-duanya. Kalau 0 dan 1 berarti 0 dan 1 berarti salah ya. Salah. Karena enggak dua-duanya, berarti harus 0. Kalau 1 dan 1 berarti Ya, benar, jadi satu. benar ya, Benar. jadi saya 1 ya. Kalau 1 dan 0 kan harus dua-duanya. Berarti enggak boleh 0. Kalau 0 dan 0 Ya, tidak. Nol ya lagi. 0. Oke. Itu ya. Kita lihat lagi. Nah, ini ada OR. Kalau OR tadi gimana?
Jika salah satu kondisi itu benar. Ya, jika salah satu kondisi memenuhi berarti dia benar ya. Contohnya di sini. 0 dan 1 ini ada satu yang memenuhi ya. Berarti dia 1. Satu. 1 dan 1 ya 1. Karena salah satu aja. 1 dan 1 ya 1 aja. Ya. Kalau 0 dan 0 ya tetap 0 ya. Itu perbedaannya. Jadi or itu atau berarti boleh salah satu gitu, mewakili ya, atau dia atau mewakili berarti dia. Oke. Kalau XOR, nah ini XOR itu gimana? Kebalikan dari or. Kebalikan dari OR ya. Kalau dibilang 0 1 ya 1. Kalau 1 berarti Nol. 0. Ya. Kalian paham nggak sih ini? Kan seharusnya 0 dan 1 ini seharusnya 0 kan? Karena kebalikannya dari 0 itu adalah 1. Satu. Kalau 1 dan 1 harusnya harusnya 1. Kebalikan dari 1 adalah 0. Bit 1 dan 1 harusnya 0. Karena dia itu ya 1. Ini gitu ya. XOR. Nah, ini tabel. Nah, ini tabel ini. Ini tabelnya ini. Jadi di sini, jadi kalau di bilangan biner itu, kalau ada 1 di muka ini berarti minus. Kalau enggak 1 berarti dia positif. Ya. Kalau misalnya gini, 1101 ini berarti berapa? Berarti berapa ini? Tiga. 1101 sama dengan min 3. Jadi kalau ada 1 di muka berarti minus ya. Bitwise. Jadi kalau ada begini di depan berarti itu jadi minus. Ini ada di bilangan biner kok, ini ada di sistem digital ini. Yang pernah belajar sistem digital berarti tahu ini. Semester 1, iya semester 1 kan dapat sistem digital. Iya. Sementara, Sir. Nanti kalian dalami di sistem digital karena bukan tugas kita di sini yang menjelaskan ini. Nanti panjang ini, kalau dijelaskan jadi panjang dia perhitungannya. Nanti di sistem digital saja. Oke, nah ini sudah masuk di program. Oke, kita balik lagi ke sini. Apa lagi? Udah habis ya. Oke, itu aja kira-kira untuk operator ya. Ada pertanyaan sampai sini? Terkait dengan operator? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada berarti kita masuk nih contoh programnya lagi ya. Nah, kita balik ke Python lagi. Bagaimana tadi? Jika A sama dengan 5, baru jika B sama dengan 2, kemudian A plus sama dengan B, berarti A sekarang sama dengan 7.
A sama dengan betul 7. Betul ya. Betul ya. Kalau di sini kurang harusnya 3. Betul ya. Kalau dia kali 10. nah, ini. Kali 10. 10. Oke, kalau dia bagi sama dengan 2,5. Betul ya pernyataan kita tadi ya. Nah, operator apa lagi tadi? Oh, bukan di sini ya, di sebelah tadi. Modulus sisa bagi. Berarti gimana kalau sisa bagi? Cara 7 penerapan di program bagi 2. 7 Bagi 2. bagi 2. Sisa 1. Bisa 1. 1. Jadi kalau di program cara nulisnya gimana? If gimana? A sama dengan 7. C sama dengan 2. Baru if A bagaimana? C sama dengan bagaimana? C sama dengan A bahagi B. Jika 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 A dibahagi dengan B mod berapa? Sama dengan 1. Iya. Apa? Apa yang diperintahkan? Dimasuk dulu dia sel. Gimana? Jika C sama dengan persen B misalnya. Berarti apa yang ditampilkan di sini? Print bisa bagi sama dengan berapa? 1. Bisa bagi sama dengan C. C. Berapa sisa baginya? Error nih. If itu. Apa ini? Bisa bagi sama dengan
Oh, nggak boleh di spasi ya. Berarti pengaruh juga di spasinya ya. Jadi hati-hati ya. Jadi di Python spasi saja berpengaruh. Jadi hati-hati menulisnya. Nah, C sama dengan A bagi B. Print bisa bagi sama dengan 1. Berapa sisa baginya gitu ya. Atau bisa juga A sisa bagi dari A. Sisa bagi dari A. Sisa bagi dari A dibagi B. B sama dengan C. Oke. Sisa bagi dari 7 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, apa lagi? Pembagian bulat. Coba kalau pembagian bulat berarti gimana? Kalau 2 bagi 7 berapa? 2 bagi 7 sama dengan 3. 3. Dia bulat ya. Komanya diabaikan. Ya, pakai ini. Jadi komanya diabaikan. Kalau pangkat pakai bintang. Pangkat katanya pakai bintang. Jadi kalau 2 pangkat 7 berapa? 9. 9. Hasilnya 9. Betul ya? Nah, kira-kira itu penggunaannya ya. Nah, ini kalau tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Cara pakainya gimana? Ini pangkatnya. Pangkat dari A 7 pangkat sama dengan pangkat dari 7 pangkat 2. Kalau sama dengan gimana? A sama dengan gede. B sama dengan 1, 2, 3. Jika A, nah itu ada bukan S. Jika mana tadi? Ih, nah, jika A sama dengan gede dan B sama dengan 1, 2, 3 berarti berhasil login. Contohnya ini. Jika salah berarti gagal login. Kita lihat berarti yang ditampilkan adalah berhasil login. Kalau di sini saya ganti dengan 4, berarti tidak berhasil, gagal login. Ya. Ini untuk sama dengan berapa lagi? Tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Kalau tidak sama dengan A sama dengan gede. Kalau tidak sama dengan if A tidak sama dengan
Tidak sama dengan apa? Gede. Gede. Print. Program error. Oh, dia tidak print apa-apa ya. Kalau dia tidak sama dengan, jika A tidak sama dengan gede, print program error. Else, print program jalan. Program berhasil. Apa yang jadi? Nah, ini hasilnya. Tidak sama dengan. Jika if A itu tidak sama dengan gede, print error. Print program error. Tidak sama dengan. Jika dia sama dengan gede, maka print program jalan. Nah, apalagi lebih besar lebih kecil. A sama dengan 5, B sama dengan 3. Berarti jika A lebih besar daripada B, maka print A lebih besar dari B. Jika A lebih besar daripada B, maka print lebih besar daripada B. Hence, print A lebih kecil dari B. Coba. Nah, karena di sini A-nya sama dengan 5, maka dia akan print A lebih besar daripada B. Ya, coba kita isi satu di sini. Apa yang dia print? Dia print adalah A lebih kecil daripada B. Itu untuk penggunaan if. Lebih besar, lebih kecil. Ini contoh-contoh programnya. Nah, ini kurang sama dengan ini sudah tadi ya. Dan or. Berarti nah, ini yang password tadi sebenarnya ini. A sama dengan gede, B sama dengan aksama. Jika A ini dan tadi ya. Sudah berarti tadi ya. Ini sama Bisa tadi. sama dengan N. Berarti dia print apa ini? Berhasil login. Kalau di sini ganti dengan or, misalnya di sini salah, G-nya ada E. Berarti dia tetap login berhasil. Tapi kalau N, berarti dia akan print login gagal ya. Login gagal. Ya, ini penggunaannya. And or. Not. Kalau not gimana?
Oh, nggak bisa di sini. Not itu pakai itu ya. If not nanti pakai di tempat lain. Kalau bikin password mesti pakai n di sini. Kalau enggak nanti error. Apa? Nggak bagus. Si dua-duanya benar. Nah, oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Boleh dipahami? Bisa, Sir. Yang lebih besar sama dengan